Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Huda dengan NIM 24201143200008. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Wacana yang diampu oleh Ibu Dr. Nur Cahaya MPD dan Bapak Dr. Haji Muhammad Rafiq MPD. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai esai reflektif yang saya buat berkenaan dengan analisis wacana kritis, relasi bahasa dan kekuasaan dalam struktur sosial. Nah, jadi bahasa dipahami tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi sebagai alat sosial yang dinamis dan aktif yang untuk membantu mengamati, menganalisis, dan memahami cara kekuasaan secara konkret dijalankan, dinegosiasikan, dan diperjuangkan dalam masyarakat. Ya, jadi secara spesifik, analisis wacana antara aspek kekuasaan yang terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan secara spesifik mengenai dengan wacana yang berkaitan kontrol langsung dalam interaksi verbal, dan kekuasaan di balik wacana yang merujuk pada struktur sosial dan ideologi yang dominan dalam membentuk tatanan wacana secara keseluruhan. Nah, jadi kekuasaan dalam wacana merujuk pada kekuasaan yang dijalankan dan ditunjukkan dalam interaksi sosial yang konkret dan tatap muka. Misal, seorang dokter dapat memotong pembicaraan mahasiswa untuk mengarahkan diskusi atau menggunakan pertanyaan-pertanyaan retoris untuk membuat mahasiswa merasa kurang kompeten, sehingga secara halus menegaskan mengenai posisi yang dominan. Nah, di sana terjadi kontrol linguistik yang bersifat situasional dan spontan. Nah, jadi berakar dari konvensi jenis wacana yang berlaku. Nah, orang yang memiliki kekuasaan artinya memiliki hak untuk menentukan jenis dan format percakapan yang dianggap sah dan benar untuk digunakan. Nah, jadi memang dinamika kekuasaan ini menjadi kompleks, terjadi dalam konteks lintas budaya, seperti dalam situasi tidak setara. Nah, layaknya ketika terjadi wawancara. Nah, jadi pewawancara yang berasal dari kelompok budaya dominan memiliki kecenderungan untuk secara implisit memaksakan konvensi komunikasi, mengharapkan semua kandidat untuk mematuhinya tanpa mempertimbangkan latar belakang yang berbeda. Nah, akibatnya jawaban atau gaya komunikasi yang tidak sesuai dengan konvensi yang dipaksakan tadi mencerminkan nilai budaya yang berbeda dan akhirnya sering ditafsirkan sebagai kekurangan, kelemahan, dan ketidakmampuan individu dalam berkomunikasi. Nah, sehingga akhirnya tidak memiliki kepercayaan diri yang memadai yang terjadi oleh pewawancara. Nah, jadi kekuasaan itu bekerja secara implisit dan sistematis dalam wacana. Nah, jadi dalam wacana sendiri, media massa berperan untuk membangun hubungan yang tidak setara antara prosedur dan konsumen. Nah, jadi prosedur di sini jurnalis dan konsumen di sini sebagai audiens yang cenderung diposisikan secara pasif. Nah, jadi kekuasaan media berfungsi melalui teknik-teknik linguistik. Nah, salah satunya adalah normalisasi, yaitu teknik mengubah tindakan kata kerja menjadi kata benda yang secara efektif menyembunyikan identitas dan mengaburkan tanggung jawab atas suatu peristiwa. Nah, jadi di Indonesia, pola normalisasi yang serupa dalam pemberitaan mengenai isu-isu sensitif seperti pencemaran lingkungan atau kecelakaan. Nah, jadi identitas pelaku menjadi kabur. Nah, jadi hal tersebut merupakan sebuah strategi yang melayani kekuasaan untuk menyembunyikan kekuasaan itu sendiri. Nah, kemudian kekuasaan di balik sebuah wacana. Nah, jadi kekuasaan di balik wacana ini menyatakan bahwa seluruh tatanan wacana di dalam masyarakat, termasuk konvensi dan jenis-jenis wacana yang ada, dibentuk secara struktural oleh hubungan kekuasaan yang tersembunyi dan mendasar. Nah, jadi kekuasaan struktural ini adalah standarisasi bahasa, sebuah proses satu dialek sosial yang diasosiasikan dengan kelompok dominan secara ekonomi atau politik, ditinggikan statusnya menjadi bahasa standar dan dianggap sebagai satu-satunya bentuk bahasa yang benar dan baku. Nah, jadi memang kekuasaan struktural ini membentuk konvensi jenis wacana dalam berbagai institusi. Misal nih dalam konteks institusi medis, para pemeriksaan
Bahasa dan perilaku staf medis secara tidak sadar memposisikan pasien sebagai objek teknis yang mencerminkan ideologi dominan yang mengendalikan institusi medis dan mereduksi otonomi pasien. Nah, kemudian berdasarkan perjuangan sosial dalam wacana. Nah, jadi berlawanan dengan pandangan strukturalis yang fasib tadi, Verloc di sini menekankan bahwa kekuasaan tidak bersifat statis, permanen atau absolut, melainkan merupakan hasil dari proses perjuangan sosial yang dinamis dan terus-menerus. Nah, jadi dalam pandangan ini, setiap praktik wacana tidak hanya mencerminkan kekuasaan, tetapi berfungsi sebagai alat aktif untuk memperebutkan dukungan sosial, memperjuangkan secara nyata dalam interaksi sehari-hari. Nah, ketika seorang pemuda yang diinterogasi berani menantang pernyataan kepala sekolah misal itu, sehingga membalik peran konvensional yang secara institusional diharapkan, perjuangan semacam ini dapat dianalisis pada 3 tingkatan yang saling terkait, yaitu situasional, kemudian institusional, dan yang terakhir masyarakat. Nah, jadi di Indonesia, contoh konflik yang terjadi di Indonesia antara petani dan perusahaan mengenai lahan. Nah, tidak hanya dipahami sebagai perjuangan individu atau sengketa properti, tetapi sebagai bagian dari perjuangan kelas yang lebih luas antara masyarakat lokal dengan korporasi kapitalis besar yang didukung oleh kekuatan negara. Nah, jadi dalam perkembangan wacana kontemporer ini muncul kecenderungan yang melibatkan perubahan dalam penandaan kekuasaan. Nah, hal itu juga nampak dari pergeseran penggunaan sapaan formal. Dari awalnya Bapak Ibu menjadi sapaan informal Mas atau Mbak, atau hanya menggunakan nama depan di banyak perusahaan di Indonesia. Nah, namun meskipun terjadi penurunan penandaan kekuasaan secara linguistik, nah ketidaksetaraan kekuasaan yang mendasar tidak menghilang. Nah, sebaliknya, penurunan penandaan kekuasaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai konsesi strategis oleh pemegang kekuasaan. Nah, jadi konsesi ini memang dilakukan sebagai respon terhadap meningkatnya kekuatan relatif dari kelompok yang terpinggirkan tadi, seperti generasi muda yang kritis. Nah, jadi pada akhirnya, melalui perbedaan yang jelas antara kekuasaan dalam wacana dan kekuasaan di balik wacana, Verloc tadi secara efektif menunjukkan bahwa bahasa bukan alat yang netral, tetapi alat sosial yang aktif sebagai gambaran cara kekuasaan dijalankan, dinegosiasikan, dan diperebutkan. Nah, jadi memang kekuasaan dalam wacana ini bekerja melalui mekanisme kontrol langsung dalam interaksi, sementara kekuasaan membentuk tatanan wacana secara struktural melalui ideologi dan standarisasi. Nah, baik, itu yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan esai reflektif mengenai analisis wacana kritis, relasi bahasa dan kekuasaan dalam struktur sosial. Terima kasih.